Oke, kali ini kita akan membahas pendekatan matriks. Nah, pada pendekatan matriks ini adalah akan mempermudah peneliti ketika dimiliki jumlah data yang banyak atau variabel independen yang disimbolkan dengan X yang lebih dari satu. Nah, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kesulitan dalam proses eliminasi persamaan normal. Nah, yang selanjutnya model regresi sederhana, yaitu Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI tambah RI. Nah, untuk penjelasan B0 dan B1 dapat kita baca di slide atau di monitor Anda. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan matriks untuk model regresi sederhana, yaitu di mana YI sama dengan B0 ditambah B1 XI tambah RI. Nah, pada konsep ini, metode ini, kita masih memiliki satu variabel, yaitu variabel XI. Nah, selanjutnya estimasi dengan metode least square. Nah, metode ini adalah untuk metode yang meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan dengan menurunkan fungsi terhadap parameter regresi. Nah, Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI tambah error. Nah, maka untuk Y-topi atau Y atau dugaan kita dapat dari B0 ditambah B1 SI. Nah, untuk hasil kuadratnya maka itu didapat dari kuadrat errornya. Nah, kemudian kita turunkan kepada parameter, itu B0 tambah beta 1 kita buat sama dengan 0. Nah, kita turunkan 2 kali, maka akan didapat hasil seperti ini, yaitu nilai error terkecilnya. Persamaan diperoleh adalah persamaan-persamaan yang disebut persamaan normal. Nah, untuk yang pertama ini adalah turunan dari B0. Nah, untuk yang kedua itu adalah turunan dari B1. Nah, di sini yang kita cari adalah nilai dari B0 dan B1. Nah, persamaan atau yang disebut dengan persamaan normal, yaitu B ini adalah yang kita dapat dari turunan pertama, dan yang berikutnya yang kita dapat dari turunan yang kedua. Nah, persamaan normal tersebut kita ubah ke dalam bentuk matriks. Maka dengan bentuk demikian maka akan kita peroleh B sama dengan A pangkat min 1 B. Oke, sekarang kita masuk pada datanya, yang dimana untuk data regresi I sama dengan 1, 2 sampai data KN, maka kita dapat memperoleh YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah EI, maka akan diperoleh tadi seperti yang data yang kita simpulkan tadi, yang Y sama dengan tadi beta 0, dan datanya tadi dari I nya tadi 1 sampai N, maka seperti ini datanya sampai N. Nah, jika kita bawakan ke dalam bentuk matriks, maka bentuknya seperti ini. Nanti tersusun dia, yang dimana ini variabel Y nya, dan juga ini variabel X nya, betanya, ini betanya, dan variabel E nya. Maka dapat kita peroleh persamaan ini di bawah, X beta tambah E.
Oke, selanjutnya ini kita masuk kepada metode least square, yang dimana konsep ini meminimumkan jumlah kuadrat error atau kesalahan. Ini dia ya, yang dimana berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan sigma kuadrat. Nah, di sini karena bentuknya vektor, tadi bentuk vektor, maka ditambah dia identitas. Maka dari persamaan tadi kita peroleh ini ya, tadi sama dengan x beta ditambah maka hasil turunan terhadap parameternya disamakan dengan 0. Maka kalau kita taruh dia di dalam persamaan, maka S sama dengan ini, kita perhatikan ini tadi ya, kita masukkan dia di setiap dengan sama, maka kita masukkan tiap-tiap ini. Misalnya nih, dari ini muncul ini yaitu penjumlahan dari ini. Oke, kira-kira ini persamaannya. Nah di sini kita dapat memperoleh diameter yang disamakan dengan 0 ya, yang mana syaratnya itu x memiliki inverse. Kita harus peroleh ini apa, kita perhatikan x itu memiliki inverse. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Beberapa catatan yang perlu kita ingat tentang turunan. Jikalau epsilon i kuadrat akan menjadi e transpos e, kemudian yi kuadrat akan menjadi y transpos y, dan n dikali y bar akan menjadi 1 transpos y, dan jikalau n dikali y bar kuadrat akan menjadi y transpos vektor 1 transpos y per n. Perlu kita perhatikan bahwa x transpos x, maka matriks 1, 1, 1, kemudian x1, x2 sampai xn dikali 1x1, 1x2, 1xn, maka hasilnya yaitu n sigma x1, kemudian sigma x1 dan sigma x1 kuadrat. Perhatikan pula x transpos x inverse. Pengerjaannya sama seperti mencari inverse biasa, yaitu 1 per n sigma i sama dengan 1 menuju n dikali x1 dikurang s dikuadratkan, maka itu hasilnya yaitu sigma i sama dengan 1 menuju n x1 kuadrat per n sigma i sama dengan 1 menuju n dikali x1 dikurang x dikuadratkan, kemudian minus x per n sigma i sama dengan 1 menuju n dikali x1 dikurang x dikuadratkan, kemudian minus x per n sigma i sama dengan 1 n dikali x1 dikurang x dikuadratkan, dan 1 per n sigma i sama dengan 1 menuju n dikali x1 kurang x dikuadratkan. Maka solusi yang dapat kita peroleh yaitu beta sama dengan x transpos x inverse dan y transpos y. Kan tadi kita ada dapat tuh nilai dari x transpos x inverse dan y transpos y, maka kita tinggal masukkan aja nilai dari kedua tersebut kemudian dikalikan. Kemudian itu varian dan kovarian. Varian beta sama dengan varian. Nah, varian dari beta itu kan tadi beta itu x transpos x inverse x transpos y, maka tinggal kita masukkan tuh varian x transpos x inverse x transpos y. Nah, di sini kita ketahui variabel acaknya kan
yang Y. Jadi X transpose X inverse X merupakan nilai konstan. Kemudian atau kita misalkan masih ingat nggak varian dari XAY? Varian AY itu berarti konstan sehingga menjadi A kuadrat varian E. Nah kemudian kan tadi kita dapat tuh, jadi tinggal kita masukkan aja X transpose X inverse X transpose I sigma kuadrat X transpose X inverse, maka hasil kita peroleh yaitu S transpose X inverse dikali sigma kuadrat. Kemudian varian beta tadi X transpose X inverse dikali sigma 2. Kita dapat nilai X transpose X inverse dikali beta 2. Jadi beta 2 itu kita tinggal masukkan aja ke nilai X transpose X inverse tadi. Maka hasilnya yaitu sigma kuadrat sigma I sama dengan 1 menuju N dikali X1 kuadrat per N sigma I sama dengan 1 menuju N dikali X1 dikurang S kuadrat. Kemudian minus sigma kuadrat dikali X per N sigma I sama dengan 1 menuju N dikali X1 dikurang S kuadrat. Kemudian yaitu sigma kuadrat dikali X per N sigma I sama dengan 1 menuju N dikali X1 kurang S dikuadratkan, dan sigma kuadrat per N sigma I sama dengan 1 menuju N dikali X1 dikurang S dikuadratkan. Maka nilai varian beta itu yaitu F B0 dan kovarian B0, B1 dan kovarian B0, B1 dan varian B1. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal tentang analisis regresi sederhana dalam lambang matriks. Bisa kita lihat soalnya. Di sebuah kelas telah dikumpulkan beberapa data mengenai tinggi badan dan berat badan siswa. Kita diminta untuk membuat model regresi dari data tersebut. Kemudian setelah mendapatkan model regresinya, kita diminta untuk menguji apakah model tersebut sudah merupakan model yang paling tepat untuk data tersebut. Di sini kita lihat X sebagai tinggi badan dan Y sebagai berat badan, dan untuk membentuk model regresinya kita memerlukan sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Untuk itu kita perlu mencarinya seperti yang terlihat pada slide, dan setelah mendapatkannya kita tinggal memasukkannya ke dalam persamaan yang sudah kita dapatkan melalui yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Di sini kita lihat bahwa semua bentuk itu dinyatakan dalam bentuk matriks, di mana nilai B ada dua, yaitu B0 dan B1. Karena ini adalah regresi linier sederhana, jadi nilai B0 itu sebagai konstanta dan B1 adalah sebagai koefisien dari X. Kemudian B itu sama dengan X transpose dikali X diinverskan dikali dengan X transpose Y. Kita tinggal memasukkan nilai-nilainya dalam entry matriks yang tersedia. Kemudian didapatkan B0 dan B1 masing-masing sebesar minus 142,33 dan 1,23. Sehingga model regresi yang kita dapatkan adalah Y sama dengan min 142,33 ditambah 123X. Maaf, ditambah 1,23X. Setelah mendapatkan model regresinya, kita perlu menguji apakah model itu memang sudah merupakan model yang paling tepat untuk data tersebut. Nah, jadi kita perlu menghitung varians dari regresi, error, dan totalnya. Yaitu bisa kita lihat pada layar, didapatkan SSE sama dengan 95,85, SSR sama dengan 67,65, dan totalnya adalah 163,5.
dengan derajat kebebasan atau DF-nya masing-masing. Untuk regresinya 1, untuk errornya 4, dan totalnya ada 5. Kemudian didapat MS-nya dengan membagikan 67,65 bagi 1 sama dengan 67,65, 95,85 bagi 4 sama dengan 23,96. Sehingga kita tinggal membagikan antara regresinya dengan errornya 67,65 bagi 23,96 untuk mendapatkan F hitungnya. Didapat F hitung sebesar 2,8235. Yang selanjutnya adalah melakukan uji F untuk model regresinya. Yang pertama, pastinya kita perlu untuk membuat hipotesis. Di sini hipotesisnya H0 menyatakan B1-nya sama dengan 0. Artinya tidak terdapat perbedaan antara rata-ratanya. Kemudian H1 beta 1-nya tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi atau alfanya, yaitu sebesar 5%. Yang ketiga menentukan statistik hitung. Tadi kita telah mendapatkan F hitungnya sebesar 2,8235. Kemudian kita tinggal melihat nilai dari tabel F dengan tingkat kepercayaan 0,95 dan DF1-nya 4, DF2-nya DF1-nya 1, DF2-nya 4. Kemudian didapatkan dari tabel F, nilai dari F tabel adalah sebesar 7,71. Di sini kita menarik kesimpulan karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,8235, lebih kecil dari 7,71, maka menurut kriteria pengambil keputusan H0 diterima. Tadi H0-nya adalah beta 1 sama dengan 0. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% sudah terbukti bahwa model regresi yang telah kita dapatkan tadi sudah sesuai atau merupakan model regresi yang paling tepat untuk data yang telah tersedia tadi. Nah, jadi tujuan untuk melakukan uji F untuk model regresi linear sederhana dalam hal ini adalah untuk memastikan apakah model regresi yang telah didapatkan tadi memang merupakan model yang sudah sesuai untuk data yang kita miliki. Jadi setelah kita mendapatkan model regresi, ada baiknya kita melakukan uji F untuk memastikan kebenaran model regresi yang kita dapatkan. Demikianlah penjelasan dari saya sekaligus menutup presentasi kami. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.